Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal cerpen bertema sejarah bangsa Indonesia. Jadi teman-teman silahkan simak dan sambil belajar menganalisis dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Baik, lanjut kita bahas soal pada kesempatan kali ini ya. Soal yang pertama, soal yang ke-1. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut ini. Berdasarkan kutipan di atas, tokoh Sukarni dapat dikategorikan sebagai A. Tokoh utama, B. Tokoh antagonis, C. Tokoh pendukung, D. Tokoh campuran. Nah, kata kuncinya di sini adalah tokoh utama, peran dalam cerita, pusat konflik. Nah, Sukarni ini dalam kutipan ini berperan sebagai pusat cerita dan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya peristiwa sehingga ia dikategorikan sebagai tokoh utama. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, baik kita lanjut ke nomor 2. Bacalah kutipan berikut ya. Berdasarkan kutipan di atas, latar suasana yang tergambar. Jadi di sini kalian teman-teman semua mencari latar suasana yang tergambar dalam teks tersebut ya. Latar suasana. Jadi yang harus teman-teman cari kata kuncinya adalah yang berkaitan tentang latar suasana, deskripsi perasaan di dalam teks tersebut, atmosfer cerita tersebut, sehingga penggunaan kata menunduk termenung di dalam teks tersebut, teringat perjalanannya, kemudian gelisah, menunjukkan suasana yang hening dan penuh kesedihan. Jadi berdasarkan kutipan di atas, maka jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Jadi di situ hening dan kesedihan. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut. Teman-teman, di sini saya tidak akan membacakan teks ya. Cuma saya langsung cari kata kuncinya saja, silakan teman-teman nanti dibaca teksnya karena kalau saya baca nanti durasi video ini akan panjang seperti itu. Baik, alur yang digunakan dalam kutipan cerita di atas. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mencari alur dalam cerita ini ya. Kata kuncinya adalah ini adalah kronologis peristiwa dari kecil hingga dewasa. Maka kalau dari teks di atas, cerita ini disampaikan secara kronologis dari masa kecil hingga perjuangannya, sehingga alurnya termasuk alur maju ya. Alur maju. Silakan teman-teman nanti dibaca ya teksnya. Ini saya juga hanya mempersingkat durasi video saja. Kemudian soal nomor 4 ya. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikutnya. Sudut pandang. Di sini teman-teman disuruh mencari sudut pandang dalam cerita ya. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerita di atas adalah ya. Jadi ketika teman-teman mencari sudut pandang, maka kata kuncinya di sini adalah penggunaan kata ganti dalam narasi. Di situ menggunakan kata ganti apa? Apakah menggunakan kata ganti akuan atau menggunakan kata ganti diaan ya. Jadi di dalam teks ini penggunaan kata Pangeran Diponegoro ini menunjukkan bahwa narator berada di luar cerita sehingga sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga atau diaan. Jadi jawabannya yang B. Oke. Jawabannya yang
B. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut. Di sini teman-teman disuruh mencari amanat yang terdapat dalam cerita. Amanat yang dapat diambil dari kutipan di atas adalah, ya, kata kuncinya di sini. Kalau amanat itu pesan-pesan, baik itu pesan moral, pesan apa saja yang terkandung dalam cerita. Pesan moral atau nilai perjuangan di situ termasuk amanat. Jadi dalam teks ini, teks tersebut menyampaikan pesan bahwa meskipun dalam keadaan sulit, semangat perjuangan harus tetap dijaga. Artinya di sini dalam cerita ini amanat yang dapat kita ambil adalah semangat juang tidak boleh padam meskipun dalam keadaan sulit. Ya, ini. Oke, soal nomor 6. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut. Berdasarkan kutipan di atas, karakter Jenderal Sudirman termasuk tokoh punya karakter apa dalam teks tersebut, Jenderal Sudirman. Jadi kalau kita ditanya tentang karakter, berarti di situ adalah sifat si tokoh, perjuangannya, kepemimpinannya, keberaniannya, itu adalah sebuah karakter si tokoh. Kemudian kalau di teks ini bahwa Jenderal Sudirman digambarkan sebagai tokoh yang penuh keyakinan dan semangat juang demi kehormatan bangsa, sehingga ia merupakan tokoh protagonis. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7, unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan di atas adalah, ya, unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan di atas. Jadi kira-kira unsur yang dominan dalam kutipan di atas ini kira-kira apa? Ini supaya kita mudah menganalisis, ya. Di sini kayak sepertinya kutipan ini menonjolkan unsur latar yang mencakup lokasi rumah di Jalan Pegangsaan Timur, waktu malam di tahun 1945, dan suasana kegelisahan. Berarti di sini adalah dominannya, unsur intrinsik yang dominan dalam teks ini adalah latar. Oke, jawabannya yang C. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, ya. Apakah tema pokok yang terkandung dalam kutipan tersebut? Tema pokoknya kira-kira cerita di atas, tema pokoknya apa? Ya. Tema, ya. Kutipan ini, ya, kutipan di atas itu menggambarkan perundingan yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi, sehingga tema pokoknya adalah perjuangan diplomasi. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 9. Jenis alur yang digunakan dalam cerita di atas adalah jenis alur, ya, jenis alur. Kira-kira di dalam teks ini alurnya apa? Ya. Cerita berjalan secara kronologis dan tindakan para pemuda hingga keputusan Soekarno menunjukkan ini sebuah alur maju. Jadi jawabannya yang A.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Amanat yang dapat diambil dari kutipan di atas. Amanat ini kembali ke soal amanat lagi, bahwa kalau amanat itu bisa berupa pesan moral, makna perjuangan, keberlanjutan, kemerdekaan dan lain sebagainya. Maka dari kutipan di atas ini menekankan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah proklamasi, tetapi harus terus diperjuangkan. Jadi di sini yang mengandung amanat dari teks tersebut adalah yang A. Kemerdekaan membutuhkan perjuangan yang berkelanjutan. Oke, jawabannya yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke. Berdasarkan kutipan di atas, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut menggunakan sudut pandang yang mana? Jadi narator mengetahui perasaan dan situasi dari berbagai pihak dalam cerita, sehingga sudut pandang adalah orang ketiga serba tahu. Jadi di sini jawabannya yang B. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 12. Ya. Alur yang digunakan dalam kutipan cerita di atas masih ke alur ya, ini masih ke alur. Jadi artinya kalau alur ini, kalau dalam cerita itu dia menggunakan kronologis, artinya urutan peristiwa yang bergerak ke depan, itu sudah pasti itu termasuk alur maju. Nah, kalau di teks ini cerita berjalan dari awal hingga akhir secara kronologis, sehingga menggunakan alur maju. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut nomor 13. Latar tempat yang terdapat dalam kutipan cerita di atas. Ini sangat mudah sekali ya. Teman-teman disuruh mencari latar tempat ya. Jadi kalau latar tempat pasti di situ menyebutkan lokasi dalam teks. Jadi kira-kira di mana lokasinya ya. Nah, berdasarkan kutipan, lokasi serangan terjadi di Yogyakarta, sehingga latar tempatnya adalah Yogyakarta. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 14. Tema yang terkandung dalam kutipan. Tema yang terkandung dalam kutipan cerita di atas adalah, tema lagi ini ya. Kata kuncinya di situ adalah ada perundingan, ada perjuangan diplomasi lagi. Jadi kutipan ini sebenarnya menyoroti upaya Sultan Syahrir dalam perjuangan diplomasi untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Baik. Nomor 15, amanat. Teman-teman disuruh cari amanat lagi. Yang dapat diambil dari kutipan cerita di atas. Oke. Kalau amanat pasti di situ mengandung pesan-pesan, nilai-nilai. Ya. Nah, pengorbanan adalah kunci untuk mempertahankan kemerdekaan. Pengorbanan adalah kunci untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi jawabannya yang A. Ya. Jawabannya. Kenapa? Karena kutipan di atas itu menunjukkan bahwa rakyat Bandung rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dengan membakar kota mereka sendiri. Oke, baik. Lanjut nomor 16. Nomor 16 ya. Soekarno, nilai ekstrinsik yang dominan dalam kutipan di atas. Kalau tadi kita nilai ekstrinsik, sekarang
nilai kalau tadi nilai intrinsik, kalau sekarang nilai ekstrinsiknya. Nilai ekstrinsik yang dominan dalam kutipan di atas. Oke. Nah, kalau nilai ekstrinsik di sini ini melihat cerita itu dari luarnya ya. Seperti apa? Kalau dari teks, dari kutipan di atas ini menonjolkan nilai moral. Karena di situ tentang semangat pantang menyerah dan perjuangan yang penuh pengorbanan untuk meraih kemerdekaan. Karena di situ kata kuncinya adalah semangat pantang menyerah, pengorbanan, keyakinan terhadap perjuangan, ini menjadi nilai moral. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut nomor 17. Nomor 17, unsur ekstrinsik yang ditonjolkan dalam kutipan di atas. Oke. Kalau kita lihat di dalam teks itu, kutipan ini menggambarkan nilai sosial tentang pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Jadi kata kuncinya di situ adalah persatuan, ya, kerjasama, keterlibatan masyarakat, ya. Keterlibatan masyarakat, kerjasama dan lain sebagainya. Ini termasuk nilai sosial. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut ke nomor 18. Oke. Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan di atas. Baik. Kutipan di atas itu mengangkat nilai budaya, ya. Mengangkat nilai budaya tentang nasionalisme dan kebanggaan terhadap tanah air sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kata kuncinya di sini adalah kebanggaan nasional. Jati diri bangsa, nasionalisme ini termasuk dalam budaya. Sehingga jawabannya yang A, semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme. Oke. Baik, lanjut nomor 19. Oke, lanjut nomor 19 ya. Nilai ekstrinsik yang terkandung dalam kutipan di atas. Oke, kita disuruh mencari nilai ekstrinsiknya. Kalau kutipan yang kita lihat dalam kutipan di atas ini menunjukkan nilai agama. Kenapa nilai agama? Karena di situ ada dengan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah takdir Tuhan dan pentingnya doa dalam perjuangan. Jadi kata kuncinya di situ takdir Tuhan, ya, doa, keyakinan spiritual. Oke. Di sini jawabannya yang B. Oke. Kemudian nomor 20. Oke, nomor 20. Nilai politik yang ditunjukkan dalam kutipan di atas adalah nilai politik yang dikutipan dalam kutipan di atas ini yang mana? Kutipan ini sebenarnya menyoroti nilai politik tentang perjuangan Indonesia untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri melalui perundingan dengan Belanda. Jadi kata kuncinya di sini adalah hak politik. Kata kuncinya di sini hak politik, kemudian perjuangan diplomasi, ya, dan kemerdekaan di sini, ya. Jadi di sini adalah jawabannya hak menentukan nasib sendiri. Nilai politik di sini hak menunjukkan
Sip sendiri, jawabannya yang A. Oke, baik. Kita lanjut nomor 21 ya. Nomor 21. Nilai ekstrinsik terdapat dalam kutipan adalah di atas adalah nilai apa? Nilai budaya, sosial, moral, politik. Kira-kira nilai apa di situ? Kita lihat kata kutipannya. Ya, sebenarnya menekankan nilai sosial berupa gotong royong ya. Gotong royong di situ ada kata kunci gotong royong ya di dalam teks tersebut. Di situ juga ada kata kuncinya, ada kerjasama, juga persatuan masyarakat ya. Persatuan masyarakat kata kuncinya. Jadi di situ jawabannya yang B. Oke, sosial. Oke, lanjut nomor 22. Nilai moral yang tergandung dalam kutipan di atas, nilai moral ya. Kalau nilai moral, kata kuncinya biasanya musyawarah, demokrasi, pemikiran matang, itu moral kata kuncinya. Jadi kira-kira di dalam teks ini yang mana yang menunjukkan nilai moral? Pentingnya musyawarah sebagai nilai moral dalam mengambil keputusan demi kemerdekaan yang berlandasan demokrasi. Oke, jadi jawabannya yang C. Musyawarah dan demokrasi. Kemudian lanjut nomor 23. 23. Nilai budaya yang terdapat dalam kutipan di atas. Nilai budaya kira-kira yang mana? Kata kuncinya kalau nilai budaya ya. Keberagaman itu budaya. Persatuan dalam perbedaan itu budaya. Jadi kalau kita lihat dalam kutipan teks itu bahwa mencerminkan nilai budaya berupa keberagaman budaya yang melebur menjadi persatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi jawabannya yang A, keberagaman dan persatuan. Nomor 24. Oke. Nomor 24, nilai ekstrinsik yang terkandung dalam kutipan di atas. Di sini kalau kita baca, kalau kita pahami bahwa di sini kutipan ini menampilkan nilai agama. Kenapa nilai agama? Karena di situ keyakinan bahwa perjuangan harus disertai doa dan pengabdian kepada Tuhan. Nah, jadi nilai agama jawabannya yang D. Oke. Lanjut nomor 25. Nomor 25, nilai politik yang tercermin dalam kutipan di atas. Oke. Kalau nilai politik, ciri-cirinya, kata kuncinya adalah sedang, sidang, dasar negara dan hak politik. Ini kata kuncinya. Ini kalau politik. Di dalam kutipan di atas menunjukkan nilai politik karena berupa perjuangan untuk menentukan identitas politik bangsa melalui sidang BPUPKI yang demokratis. Jadi jawabannya yang A. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nomor 26. Nomor 26 ya. Berdasarkan kutipan di atas, kombinasi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam cerita adalah kata kuncinya ya. Ada tokoh utama, perjuangan,
semangat pantang menyerah, keyakinan pada anugerah Tuhan. Ya. Kira-kira di sini jawabannya yang mana? Jadi, kalau kita lihat dari kutipan di atas, Jenderal Sudirman sebagai tokoh utamanya, ya, sebagai tokoh utamanya dan merupakan tokoh protagonis yang memiliki semangat pantang menyerah. Sedangkan nilai yang terkandung dalam kutipan di atas itu termasuk nilai moral, karena di sini memperjuangkan kemerdekaan. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 27. Kombinasi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sesuai dalam kutipan tersebut. Oke. Kita suruh mencari dua unsur di dalam cerita tersebut, kutipan tersebutnya. Nah, kutipan di atas ini menunjukkan konflik memuncak. Konflik memuncak dalam alur cerita. Nah, serta itu mengandung nilai politik berupa perdebatan dalam proses proklamasi. Jadi di situ kata kuncinya adalah konflik memuncak, perbedaan pendapat, keputusan politik. Jadi jawabannya yang A. Oke. Jawabannya yang A. Nomor 28. Nomor 28. Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam kutipan di atas adalah, kira-kira dalam teks ini mengandung unsur intrinsiknya apa, ekstrinsiknya apa. Kalau kita lihat di kutipan di atas ini, Pegangsaan Timur ini sebagai latar tempat. Di sini ada Pegangsaan sebagai latar tempat. Ini menunjukkan momen penting dalam sejarah bangsa yang terkait dengan nilai budaya perjuangan kemerdekaan. Jadi jawabannya yang C, latar tempat dan juga latar budaya. Soal nomor 29. Soal nomor 29, ya. Kombinasi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang paling tepat dalam kutipan tersebut. Kutipan di atas ini menampilkan tema perjuangan. Tema perjuangan dan nilai agama dalam bentuk keyakinan terhadap takdir Tuhan sebagai bagian dari dari usaha meraih kemerdekaan. Artinya, kata kuncinya di sini adalah tema perjuangan. Doa sebelum bertempur, keyakinan terhadap takdir Tuhan. Jadi di sini adalah unsur intrinsiknya tema perjuangan, sedangkan ekstrinsiknya adalah nilai agama. Jadi jawabannya yang A. Nomor 30. Nomor 30. Berdasarkan kutipan tersebut, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sesuai. Kira-kira yang sesuai yang mana? Nah, kutipan ini sebenarnya menggambarkan latar suasana. Kenapa? Yang tegang, suasana yang tegang di dalam cerita itu sebelum proklamasi, dan mengandung nilai moral tentang ketenangan dan kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab besar. Jadi yang terkandung dalam unsur intrinsik di situ latar suasana, yang ekstrinsiknya moral. Jadi jawabannya yang A. Oke, baik. Itu saja latihan soal untuk tema sejarah bahasa Indonesia kelas 11. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.